Geger reaksi tak terduga Denny Sumargo ketika mengetahui dirinya telah dilaporkan ke polisi oleh Farhad Abbas. Seperti diketahui, laporan polisi dilayangkan Farhad Abbas pasca somasi yang dilayangkan Farhad kepada Denny Sumargo diduga tidak digubris. Somasi tersebut dilayangkan Farhad setelah dirinya merasa bahwa kehadiran Denny di rumahnya baru-baru ini telah mempermalukan dirinya. Dan ketika somasi tersebut kabarnya tidak digubris oleh Denny, maka kemarin Farhad Abbas telah melayangkan laporan polisi atas Denny Sumargo. Farhad juga telah menunjuk Krisnamurti dan tim sebagai kuasa hukumnya. Lantas seperti apa respon Denny Sumargo atas laporan polisi Farhad Abbas tersebut? Apa tanggapan Denny Sumargo ketika Farhad menuduhnya telah mempermalukan dirinya dengan menyambangi rumahnya? Seperti apa pula respon Denny Sumargo atas tantangan Ilal Ferhard, sahabat Farhad Abbas, yang akan memberi pelajaran pada Denny Sumargo? Seperti apa pula praktisi hukum merespon laporan polisi Farhad Abbas atas Denny Sumargo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kami tempuh secara hukum. Prahara antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo kian panas. Momen menegangkan ketika Denny Sumargo mendatangi rumah Farhad Abbas pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sebagai jawaban Denny atas tantangan Farhad Abbas rupanya berbuntut panjang. Meski saat berada di dalam rumah Farhad Abbas keduanya sempat bersalaman, namun nyatanya Farhad Abbas pada akhirnya merasa dirinya dipermalukan oleh kehadiran Denny Sumargo di rumahnya, hingga Farhad Abbas sebelumnya telah melayangkan somasi agar Denny meminta maaf secara publik dengan tenggat waktu 3 kali 24 jam. Lantas seperti apa respon Denny Sumargo ketika Farhad Abbas menudingnya telah mempermalukan Farhad Abbas? Dan inilah respon Denny Sumargo yang diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa berdatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Kalian tahu kan? Kalau dibilang apa tuh? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia, ya kan, arti kata apa tuh arti kata kotoran kan? Ya kan, kotoran kan, semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji dari ahli bahasa. Kita uji apakah satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Sekarang gini, itu kan asumsi yang dia bangun sendiri. Saya mesti gimana gitu? Saya mesti gimana? Kayak lu nih bro ya. Lu merasa gue ngatain lu, tapi tidak ada landasan hukumnya. Kira-kira lu akan ngomong aja bro? Lu akan ngomong gitu nggak? Ya udah, lu akan ngomong gitu nggak? Ya kan nggak gitu. Orang yang punya pendidikan tinggi harusnya kan kasih contoh lebih baik. Saya ini orang bodoh, pendidikan saya rendah. Tapi saya masih tahu jangan kasih begitu sama orang. Kayaknya semua orang, semua suku, semua suku. Semut pun kalau lu begitu ini lu mau injek ya, pasti melawan. Bukan karena takut sama lu istilahnya, cuma lebih malas doang. Kayak orang nggak berani. Tapi kalau orang udah terlalu dirugikan, tuh kemarin saya lihat ada orang-orang yang dirugikan datang juga ke rumah, ada minta maaf, katanya kata netizen. Saya juga minta maaf juga gampang. Udah selesai. Kalau misalnya saya ada menyinggung atau apa gimana, minta maaf itu perkara mudah gitu. Buat saya tuh, saya tidak terlalu gengsi untuk bilang maaf ya kalau misalnya menyakiti perasaan atau kemudian perkataan saya kasar. Tapi begini loh, dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau menghajar orang itu.
negara ini bisa dibegitukan sama dia gitu loh. Karena saya orang hukum, bapak saya orang hebat mungkin ya. Saya orang begini, ya ampun, kita nih orang kecil bisa dibegitukan gitu. Farhad Abbas yang merasa dipermalukan oleh Denny Sumargo dengan menyambangi rumahnya di Bilangan, Jakarta Selatan pada hari Minggu malam baru-baru ini menjadi alasan Farhad Abbas melayangkan laporan polisi atas Denny Sumargo di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, tanggal 7 November 2024. Untuk membelanya di muka hukum, Farhad Abbas mengaku sudah menunjuk Krisnamurti dan tim sebagai kuasa hukumnya. Lalu seperti apa respon Denny Sumargo atas laporan polisi Farhad Abbas tersebut? Hari ini kita di Polres Jakarta Selatan, saya menepati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Untuk masalah itu nanti saya akan memberikan respon dan jawaban yang lengkap pada waktunya yang tepat. Jadi untuk sekarang saya hanya bisa ngasih jawaban itu karena saya lihat ini arahnya udah kejauhan. Jadi nanti waktunya tepat saya akan siapkan waktu buat teman-teman wartawan. Saya akan kasih jawaban dan juga respon. Jadi tanya ke dia aja sih menurut saya sih. Netizen aja. Saya kembalikan ke netizen. Saya pribadi tidak melihat ini sebagai masalah personal lagi karena saya udah bilang saya udah selesai waktu itu. Jadi kalau netizen pengen saya laporkan, silakan. Barangkali biar lega aja egonya berdua. Saya nggak tertarik untuk melampiaskan ego saya ke dia. Nggak ada, saya nggak ada keinginan. Saya itu pengen melihat orang jadi lebih baik. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya gampang kok minta maaf. Tapi saya pengen Bang Farhad itu dengan ada kejadian ini menjadi lebih dewasa. Supaya tahu bersikap lebih baik, jaga perasaan orang itu. Terakhir karena ini udah masuk ke jalur hukum, apa Bang? Nanti saya Ketegangan yang terjadi antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo yang berujung aksi Denny menyambangi rumah Farhad Abbas sangat disayangkan oleh rekan Farhad Abbas, Ilal Ferhard. Yang disayangkan Ilal adalah cara dan gaya Denny saat menyambangi rumah Farhad Abbas. Di mata Ilal Ferhard, tak ada kedewasaan dari sikap Denny Sumargo saat menyambangi rumah Farhad Abbas, alias bersikap kekanak-kanakan. Yang dimaksud Ilal Ferhard adalah aksi Denny membawa awak media dan menggunakan kamera untuk mendokumentasikan pertemuan tersebut. Ilal pun mengingatkan Denny jika dirinya membuat video yang merendahkan Farhad Abbas, maka Ilal akan segera memberikan pelajaran. Lantas, seperti apa tanggapan Denny Sumargo atas tantangan Ilal Ferhard tersebut? Kalau saya nggak ada gentlenya, nggak ada. Malah justru ya kalau saya melihat ya bahwa tidak ada kelaki-lakian, nggak ada. Apalagi kalau datangnya bawa pasukan banyak ya, pasukannya macam-macam, ada pasukan media dan sebagainya. Itu nggak memberikan suatu gentle. Apalagi dia maksa lagi. Saya lihat sisi videonya, kalau nggak bawa satu orang media dalam sebagai bukti, saya nggak akan masuk. Buat apa? Kalau saya jadi Denny Tae, saya datang ke Farhad Abbas, dipanggil Farhad, kan tahu kan saya panggil Farhad Abbas, ya. Lo mukul gua, salah gua apa? Tanya gitu aja udah cukup, nggak usah pakai media. Nanti masalah Farhad Abbas mau mukul apa nggak mukul kan unsur belakangan. Yang penting sudah mengklarifikasi lo salah gua apa. Ya itu saya pikir nggak perlu harus pakai media, harus dibikin. Ini saya menilai bahwa ini adalah suatu kebodohan atau tidak bagusnya Denny Tae, bahwa ini adalah dia mau menjual konten, itu aja. Jual konten supaya laku.
Hanya kata si Densu itu dengan panggilan apa? Dengan nama itu. Nah, itu arti bagus, karena nggak ada salah. Berarti kalau dengan ini, berarti saya bisa mengatakan bahwa dengan saat ini saya panggilnya bukan Densu lagi, Densi. Nah, itu lebih cocok, Densi. Hati-hati ya Densi. Kalau Anda mau melawan Pak Abbas, lawan saya dulu lah. Jadi hati-hati dalam berujar. Jangan suka ngancam-ngancam orang di publik. Setelah itu takut-takutin orang dengan hukum. Gitu kan nggak bagus. Karena itu kan kita punya datangnya kita dari sana gitu. Saya pikir. Nah kemudian dia mau arahkan saya ke adu domba itu. Maksudnya ditanya saya orang mana? Saya lahir di Makassar. Farhad Abbas telah membuat laporan polisi atas Denny Sumargo kemarin di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Usai laporan mereka diterima, pihak Farhad menunjukkan laporan polisi tersebut di hadapan awak media di Polres Metro Jakarta Selatan. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhad, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Pasal 16 atau Pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia laporan polisi. Ini nih. Ya. Lalu sebentar, ikan dengan nomor laporan polisi 342 B3462. Farhad Abbas menjerat Denny Sumargo dengan pasal ujaran kebencian dan permusuhan dengan ancaman hukuman pidana penjara di atas 5 tahun. Ya, pihak Farhad Abbas merasa tidak hanya Farhad yang dirugikan dari aksi Denny Sumargo, tapi juga keluarganya. Pihak Farhad Abbas juga mengaku telah mengantongi banyak bukti video di sosial media terkait tuduhan ujaran kebencian dan permusuhan yang Farhad tuduhkan kepada Denny. Banyak video-video yang menjadi bukti. Baik di akun dia, kan banyak sekali. Kerugian? Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya ciut, kemudian didatangi jarang, belum pernah ada orang di Indonesia kecuali orang yang fitnah ke rumah saya atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang saya diamin aja gitu, saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang mana. Nah tapi kalau dia ini terlalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa gitu. Nah, makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima. Respon mengejutkan Denny Sumargo saat mengetahui bahwa dirinya dipolisikan oleh Farhad Abbas. Lantas seperti apa pula respon sejumlah praktisi hukum atas laporan polisi Farhad Abbas atas Denny Sumargo? Apa yang membuat praktisi hukum menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menempuh solusi berduel di atas ring tinju? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke.
Praktisi hukum Herwanto sekaligus sebagai kuasa hukum Novianti Pratiwi ikut menanggapi prahara antara Farhad Abbas dengan selebriti Denny Sumargo. Menurut Herwanto tak masalah jika Farhad Abbas mengambil langkah hukum dengan melaporkan Denny Sumargo. Toh itu adalah hak Farhad Abbas sebagai warga negara. Namun menurut Herwanto, jika memang masalah mereka belum terselesaikan, maka ada cara menghajar yang legal alias tidak termasuk dalam kategori tindakan pidana, yaitu dengan naik ke atas ring tinju dan berduel. Karena menurut Herwanto, mau bagaimanapun, kedua belah pihak yang telah berani berbicara dengan lantang bahkan menantang dan harus berani pula untuk bertanggung jawab atas ucapannya. Ya kita lihat aja ya kedatangan Densu, timbul keonaran nggak di sana? Kan nggak ada. Apakah ada kerugian di sana atau Bang Densu mencah-mecahin apa? Nggak ada. Jadi kalau seandainya unsur tindak pidana itu ya harus ada timbul kerugian. Nah, terus juga kalau memang Farhad kemarin itu tidak berkenan dengan Bang Densu datang, harusnya dia usir masuk. Kalau seandainya Bang Densu tidak mau keluar ketika sudah diusir, itu baru unsur pidana. Tapi kan dia dipersilahkan masuk sama bapaknya kan, masuk. Terus juga Bang Densu kan hanya menanyakan, lo kan mau hajar gue nih, nah sekarang gue ada di sini, ya silakan hajar, cuma itu doang. Jadi kalau seandainya mau dilaporkan juga, laporkan apa, perbuatan apa yang dilakukan oleh Bang Densu sehingga bisa dilaporkan. Menurut saya nggak ada unsurnya, ya tapi ya terserah apa namanya itu mantan teman saya inilah. Saya memberikan jempol lah sama Densu ya. Artinya bukan saya melihat bahwa jagoan atau tidak jagoan, bukan. Artinya Denny Sumargo itu orang yang bertanggung jawab ya, atas ucapannya, sehingga dia berani mendatangi Farhad Abbas ya, karena ada kalimat mau menghajar kan ya, dia membuktikan benar nggak saya mau kan. Kalau lihat dari ucapan Bang Denny Sumargo itu kan hanya menyampaikan jadi nggak nih gue kan gitu, silakan gue gitu. Tapi kan Farhad kan ya menyadari lah nggak mungkin gue hajar di sini, kira-kira gitulah, dia orang hukum gitu. Makanya kemarin saya bilang, udah kalau memang benar-benar masih ngotot, sana sini masih ngotot, dan juga kan di akhir dari perbincangan mereka itu kan Bang Densu juga nggak mau salaman juga kan, artinya kan belum selesai juga. Makanya saya kemarin mengatakan udah naik ring aja, ya kan, naik ring aja, karena memang ini dibenarkan juga kan. Dulu ada apa, chip siapa itu kan, chip ini sama si apa itu Golden Blue apa itu, nah tarung juga kan. Ada juga Ricky Prasetyo sama si Eza Kobuser, tarung juga. Nah ini kan dibenarkan juga. Nah, menurut saya udah dari ini Farhad ini kan kadang-kadang kita bingung juga kan. Udah begitu melapor polisi. Nah menurut saya udah biar tuntas, udah naik ring aja. Ya atur nanti itu Bang Hotman Paris tuh kan yang tahu caranya bagaimana itu. Nggak daftar aja, naik ring. Ya disitulah lepaskan undang-undangnya biar selesai gitu kan. Ya sebenarnya sih saya nyarankan permasalahan hukum selesai. Nah cuman kalau masih menyisakan gitu kan, menyisakan ada rasa kurang puas, naik ring lah udah gitu aja. Tapi untuk kedatangan Densu, saya acungkan jempol sebagai seorang lelaki yang ingin menyelesaikan permasalahan ya, dan bertanggung jawab terhadap ucapannya. Tak hanya itu, laporan polisi Farhad Abbas atas Denny Sumargo kemarin di Polres Metro Jakarta Selatan juga mendapat tanggapan dari kuasa hukum Novi lainnya. Menurut kuasa hukum Novi ini, Farhad Abbas hanya membesar-besarkan hal yang di matanya, tidak ada unsur ujaran kebencian di dalam pernyataan Denny Sumargo. Menurutnya, 3 huruf yang ditulis Denny di video pernyataan Farhad Abbas adalah ekspresi kemarahan ala anak muda sekarang, bukan bentuk kebencian kepada seseorang. Namun ditegaskan kuasa hukum Novi ini, justru pernyataan diduga oleh Farhad terhadap dirinya dengan sebutan Tarzan dan nenek berambut pirang merupakan bentuk ujaran kebencian sebenarnya yang bakal ia layangkan laporan polisi pula nantinya atas Farhad Abbas. Ya, sebenarnya sih ini hal yang biasa ya, tapi diperbesar. Sama juga dengan ketika Farhad menyerang Novi ya secara pribadi beserta RD Law gitu. Yang jelas ada etika yang dilanggar oleh Farhad Abbas sebagai pengacara, sehingga membuat
Bang Densu ini kan cuma tulisan 3 huruf aja sebenarnya. Layaknya anak-anak muda zaman sekarang cuma berkata seperti itu, tapi dianggapnya ditujukan kepada dirinya. Dan itu kalau menurut saya unsurnya nggak masuk lah, dilaporkan dalam pasal apa, nggak tahu saya. Tapi yang jelas bagi saya Densus sudah baik-baik datang karena ditantang kan, dan seperti yang kita ketahui diterima dengan baik loh di rumahnya. Tapi di luar daripada itu ternyata dilaporkan. Aduh, sungguh aneh. Ya, dalam KUHP pidana itu kan yang perlu dilihat adalah unsurnya. Ketika bicara mengetik 3 huruf itu, saya rasa nggak dapat unsurnya ujaran kebencian di mana. Kalau benci kan misalnya aku benci kamu, kamu jahat kan gitu. Kalau ini kan cuma layaknya anak muda ketika marah lah, cuma kayak gitu ya, sama mirip kayak gitu. Jadi unsurnya nggak masuk sih. Ya sebenarnya kalau dilihat rugi merugikan, ya memang masuklah UU ITE itu ya, siapa yang merasa dirugikan. Tapi menilai kerugiannya di mana? Toh justru Farhat ini yang pertama kali menantang Densu, kemudian Densu mendatangi rumahnya, kan seperti itu. Nah kemudian ketika sudah terjadi malah saling salaman, tapi di luar panggung ternyata dilaporkan. Kalau mau melaporkan sih saya dibilang Tarzan nenek rambut pirang. Nah itu saya bisa laporkan, itu masuk loh, itu ujaran kebencian ya, menyesatkan, dan memang ada niat saya untuk melaporkan juga sih. Mengejutkan, praktisi hukum Herwanto dan pengacara Novi tanggapi laporan polisi Farhat Abbas atas Denny Sumargo di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Lantas, seperti apa pula praktisi hukum menanggapi laporan polisi Farhat Abbas atas Denny Sumargo kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Praktisi hukum Michael Pardede ikut menanggapi prahara antara Denny Sumargo dengan Farhat Abbas yang kini berujung pada laporan polisi atas Denny oleh Farhat kemarin di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan Farhat karena ia merasa dipermalukan oleh Denny yang menyambangi rumahnya yang ditudingnya dengan gayanya yang diduga sombong dan angkuh. Michael pun menguji laporan polisi Farhat tersebut. Melihat bagaimana cara Denny Sumargo masuk hingga keluar dari rumah Farhat dengan cara pamit, meminta izin, permisi. Maka menurut Michael Pardede biarlah polisi yang akan menimbangnya karena sudah terlanjur di ranah hukum. Namun Michael Pardede berharap kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan prahara ini dengan kepala dingin, mengingat keduanya orang berpendidikan, yaitu dengan cara berdamai. Kalau dari saya, kita lihat dulu dari sisi siapa yang mengundang dan siapa mau datang ya. Jadi kita lihat dulu apakah memang dari Densu itu memang diminta datang oleh FA atau sebaliknya seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana alurnya. Intinya ada kalimat kata-kata bijak, mulutmu harimaumu. Kita sebagai manusia, siapapun juga, kita harus apabila mengucapkan kata-kata harus berpikir secara baik dan benar. Jadi seperti ini kan, sebenarnya mungkin kedua belah pihak tersebut sebenarnya bukan berseteru ya, hanya karena kata-kata akhirnya menjadi seperti ini. Tolonglah kita kepala dingin, mereka berdua kepala dingin, ya intinya berdamailah, damai-damailah. Jadi ya, tolong baik-baik aja lah. Dua-duanya kan orang berpendidikan, jadi bisa mendapatkan solusi yang baik. Densu kan datang ke rumah FA.
Sebenarnya Eva bisa aja dong tidak memberikan izin masuk, bisa dong. Tapi saya pikir tadi mereka mau berdamai nih. Iya dong, damai, namanya kita orang timur kan. Mereka juga satu suku bukan? Ya, baik-baik lah. Udah dibukain pintu, artinya kan udah membuka pintu. Karena orang punya hak secara hukum juga tidak memberikan orang masuk ke wilayah tersebut kan. Tapi ini kan baik-baik saja. Ini kan masalah istilah teknis saja ya, masalah teknis. Dimana mungkin kedua belah pihak mungkin masih kepala panas ya. Jadi harusnya memang udah kepala dingin dulu, mereka berdua bertemu, baru kepala dingin, baru ngomong baik-baik. Selesai kayak seperti itu. Ya, balik lagi kita kan semua manusia ya. Saling memaafkan, damai itu indah, yang ada salahnya lah. Tapi mungkin namanya, saya bilang lagi, balik lagi, kepala panas di dua-duanya. Biarlah kepala dingin cooling down dulu, saling menghargai, menghormati, duduk mereka berdua untuk mendapatkan solusi seperti itu. Namanya orang panas, kadang-kadang kita keluar kata-kata kan juga secara spontan seperti itu. Sah-sah aja, siapapun juga boleh melaporkan ke pihak yang berwajib. Kita warga negara berhak. Biarkanlah nanti bagaimana laporan tersebut berjalan atau tidak, kita serahkan ke kepolisian. Kita menghormati kepolisian Republik Indonesia seperti itu. Jadi dari Densu masuk ke pekarangan atau ke rumah dia kan udah seizin Farhat juga kan, boleh masuk. Jadi biarlah nanti polisi yang akan memikirkan atau akan memberikan petunjuk pasal apa yang akan dibuat untuk laporan tersebut seperti itu. Karena itu kan udah ranah kepolisian. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.